Halo para pencari misteri dan cerita menyeramkan. Duduklah dan dengarkan kisah horor nyata yang terinspirasi dari kengerian manusia dan kekuatan gelap. Hanya di Ghost Tellers. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ghost Tellers, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Setiap minggu, kami akan hadirkan kisah horor nyata, legenda menyeramkan, dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan sampai ketinggalan. Mendung di langit Jakarta seolah mewakili kondisi hati Bapak Danu. Dulu, hidupnya adalah sebuah potret kesuksesan yang sempurna. Karir cemerlang di bidang kontraktor, sebuah rumah mewah di kawasan elit, mobil-mobil mahal yang berjejer rapi di garasi, dan tawa Ibu Rina, istrinya, serta kedua anaknya yang selalu meramaikan rumah. Namun, satu kesalahan fatal dalam proyek besar telah meruntuhkan segalanya. Sisa-sisa kejayaan itu kini tak lebih dari tumpukan hutang yang tak terbayar dan nama baik yang hancur tak bersisa. Kantornya ditutup, aset-asetnya disita, dan mereka terpaksa menjual segalanya hingga tak ada lagi yang tersisa. Setiap malam, ia hanya bisa memandang wajah Ibu Rina yang terlihat lelah, namun tak pernah mengeluh. Tatapan matanya yang penuh dukungan adalah satu-satunya alasan ia belum menyerah. Bagi Danu, kegagalan ini bukan hanya soal materi, tapi juga kehancuran harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Di balik punggungnya, ia sering mendengar bisik-bisik tetangga yang dulu begitu akrab, kini menjauh dan memandangnya dengan iba. Kehidupan di kota besar yang dulu ia puja kini menjadi neraka. Saat semua jalan seolah tertutup, sebuah secercah harapan datang dari sebuah kenangan yang hampir terlupakan. Ibu Rina teringat akan sebidang tanah warisan dari almarhum ayahnya di pedalaman Kalimantan. Tanah itu tak pernah mereka sentuh, karena dianggap terlalu jauh dan tak ada gunanya. Namun, kini, tanah itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. "Mas, kita pindah saja ke sana," ujar Ibu Rina dengan suara lembut suatu malam. "Kita mulai lagi dari nol. Di sana kita bisa membangun rumah dan hidup dari hasil tanah. Jauh dari orang-orang yang hanya bisa menghakimi." Danu ragu. Ia adalah pria kota yang terbiasa dengan kemudahan. Pedalaman Kalimantan baginya adalah dunia yang sama sekali berbeda, sebuah dunia yang asing dan menakutkan. Namun, melihat wajah anak-anaknya, Dewi, putri remajanya yang kini lebih sering murung, dan Dito, putra kecilnya yang masih polos dan belum mengerti apa-apa, ia tahu ia tak punya pilihan lain. Pergi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran yang lebih dalam. "Baiklah, kita pergi," putus Danu, suaranya mantap. "Kita tinggalkan semuanya di sini." Mereka menjual sisa-sisa barang berharga terakhir, mengemasi barang-barang seadanya ke dalam beberapa koper, dan memulai perjalanan yang panjang. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menyeberangi pulau, tapi juga sebuah perjalanan menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari demi hari mereka lalui di dalam kapal feri yang besar, menatap cakrawala yang tak berujung, lalu menembus pedalaman Kalimantan dengan bus yang bobrok, melewati jalanan yang bergelombang dan dipenuhi debu. Hutan lebat, pepohonan raksasa, dan kesunyian yang mencekam menjadi pemandangan baru mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah desa yang sangat terpencil. Desa itu sunyi, dengan rumah-rumah panggung tradisional yang berjarak sangat jauh satu sama lain, sekitar 1-2 kilometer. Namun, saat mereka mencapai titik tanah yang ditinggalkan almarhum mertua Danu, mereka menemukan sebuah pemandangan aneh. Rumah yang akan mereka tempati, berdiri kokoh di samping sebuah rumah lain, berjarak hanya sekitar 10 meter. Sebuah rumah yang sangat dekat. Danu dan Rina saling pandang, merasa aneh.
Kok cuma 2 rumah ini saja yang dekat, bisik Rina. Namun, kelelahan dan rasa syukur karena akhirnya sampai, membuat mereka mengabaikan keanehan itu. Mereka turun dari bus, dikelilingi oleh kesunyian yang asing. Di depan mereka, sebuah rumah panggung kayu tua yang terlihat usang namun masih berdiri kokoh, menunggu untuk dihidupkan kembali. Di sampingnya, rumah yang sama persis, dengan jendela-jendela tertutup dan suasana yang hening. Mungkin mereka tidak suka bersosialisasi, ujar Danu, mencoba menenangkan istrinya dan juga dirinya sendiri. Yang penting kita punya tempat tinggal. Ayo, kita bersihkan rumah ini. Tanpa pikir panjang, mereka mulai membersihkan rumah. Menyapu lantai yang berdebu, membersihkan sarang laba-laba, dan membuka jendela-jendela yang sudah lama tertutup. Harapan baru tumbuh, setipis lapisan debu yang baru saja mereka bersihkan. Mereka tidak tahu bahwa harapan itu dibangun di atas keanehan yang akan segera menghantui mereka. Minggu pertama di tanah Kalimantan berlalu dengan cepat, nyaris tanpa terasa. Keluarga Danu disibukkan dengan pekerjaan berat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bergotong royong membersihkan rumah tua peninggalan mertua yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Setiap hari adalah perjuangan, dimulai dari memotong rumput liar yang tumbuh setinggi pinggang, memperbaiki atap seng yang sudah berkarat, hingga mengikis lumut tebal yang menutupi dinding kayu. Peluh Danu dan Rina menetes, tapi ada secercah kebahagiaan yang tumbuh di hati mereka, harapan untuk memulai hidup baru. Dewi, putri mereka, masih terlihat murung dan sering menyendiri, sementara Dito, sang putra bungsu, dengan polosnya melihat semua ini sebagai petualangan yang menyenangkan. Namun, di tengah semua kesibukan itu, ada satu keanehan yang secara perlahan mulai menyita perhatian mereka. Rumah di sebelah, yang hanya berjarak 10 meter dari teras mereka, seolah-olah hidup dalam dimensi yang berbeda. Pintu dan jendela rumah itu selalu tertutup rapat, siang dan malam. Tak pernah sekalipun mereka melihat penghuninya keluar, bahkan untuk sekadar menjemur pakaian atau menyiram tanaman. Sepanjang hari, rumah itu tampak mati, seolah-olah tak berpenghuni. Keanehan itu berubah menjadi misteri saat malam tiba. Setiap senja, saat langit mulai gelap, lampu-lampu di dalam rumah itu akan menyala. Cahayanya yang remang-remang menembus celah-celah tirai, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak. Suara-suara samar juga mulai terdengar. Rina seringkali mendengar tawa anak-anak yang riang, disusul percakapan orang dewasa, dan sesekali dentingan piring yang terdengar dari dalam. Suara itu begitu jelas, seolah-olah ada sebuah keluarga yang sedang menikmati waktu bersama di balik dinding rumah itu. Suatu sore, saat Danu sedang menyiram tanaman di halaman depan, matanya tertuju pada jendela rumah di seberang. Sebuah bayangan, seperti seorang wanita yang sedang menggendong seorang bayi, terlihat sekilas di balik tirai. Danu tersenyum, berniat untuk melambaikan tangan sebagai sapaan, tapi bayangan itu menghilang begitu saja, secepat kilat. Ia mengira mungkin itu hanya ilusi optik akibat kelelahan. Malam itu, Dito, anak bungsunya, datang menghampiri Danu dengan wajah polos. "Ayah," Dito dengar suara teman-teman dari rumah sebelah, katanya dengan suara lugu. Mereka main petak umpet. Dito bahkan menunjuk ke arah rumah tetangga itu dengan jari telunjuknya yang kecil. Danu hanya tersenyum. "Mungkin mereka tidak suka diganggu," jawabnya, mencoba menenangkan hati Dito dan juga dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia merasa aneh. Mengapa mereka begitu tertutup? Bukankah seharusnya sebuah keluarga yang baru memiliki tetangga sedekat itu akan saling menyapa? Pada hari terakhir minggu itu, rasa penasaran Danu mencapai puncaknya.
Ia mencoba mengintip dari celah jendela rumahnya, mencari jawaban. Di dalam rumah sebelah, ia melihat sebuah keluarga sedang makan malam. Ada seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anak. Mereka terlihat sangat bahagia, dengan senyum yang lebar dan tawa yang menggema. Danu merasa lega. Ia menghela napas panjang, mengira ia hanya terlalu berlebihan. Ia tidak tahu bahwa pemandangan yang ia lihat adalah sebuah ilusi yang sempurna, diciptakan untuk menutupi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Pekan kedua dimulai, dan keluarga Danu kini merasa lebih nyaman. Mereka telah selesai membersihkan rumah, dan kini mulai menata barang-barang seadanya. Mereka mencoba untuk kembali menjalani rutinitas, meskipun dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Namun, keheningan dari rumah sebelah masih menjadi misteri. Dewi, yang merupakan seorang remaja, paling sensitif terhadap keanehan ini. Ia seringkali merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia berada di halaman belakang, ia merasa ada tatapan dari jendela rumah sebelah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi sensasi itu tidak pernah hilang. Suatu sore, saat Dito bermain petak umpet sendirian di halaman, ia bersembunyi di balik pohon besar. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa dari rumah sebelah. Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang bermain dengannya. Dito mengintip dari balik pohon. Ia melihat seorang anak kecil, seumuran dengannya, berdiri di balik jendela rumah itu, melambaikan tangan ke arahnya. Dito tersenyum, berniat untuk menyapa, tapi anak itu menghilang. Dito berlari ke dalam rumah, menceritakan apa yang ia lihat. Danu dan Rina hanya tersenyum. Mungkin dia malu, jawab Rina. Mereka tidak tahu bahwa apa yang Dito lihat bukanlah anak-anak yang malu, melainkan anak-anak yang tidak bisa lagi bermain di luar. Malam itu, Danu dan Rina duduk di teras, menatap rumah sebelah. Lampu di dalam rumah itu menyala, dan mereka mendengar suara-suara tawa yang riang. Danu merasa lega. Ia tahu mereka punya tetangga. Ia tidak tahu bahwa tetangga mereka bukanlah manusia. Hari ke-8 di rumah baru, keluarga Danu sudah mulai merasa betah. Mereka telah menanam beberapa sayuran di pekarangan, dan anak-anak mulai akrab dengan lingkungan sekitar. Kehidupan mereka kini jauh dari hiruk-pikuk kota, dan mereka mulai menikmati ketenangan yang ditawarkan oleh pedalaman Kalimantan. Namun, ketenangan itu akan segera terpecah. Malam itu, setelah makan malam, keluarga Danu duduk santai di ruang tamu. Tiba-tiba, sebuah suara ketukan terdengar dari pintu depan. Danu dan Rina saling pandang. Mereka merasa aneh, karena tidak ada yang pernah datang ke rumah mereka sejak mereka tiba. Danu bangkit, berjalan perlahan ke arah pintu. Ia mengintip dari celah kecil di pintu, dan matanya membelalak. Di depan pintu, berdiri seorang pria, seorang wanita, dan 2 orang anak. Itu adalah keluarga yang sama yang ia lihat di balik jendela rumah sebelah. Pria itu tersenyum ramah. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu. Kami tetangga Bapak. Kami bawakan sedikit hidangan untuk menyambut kedatangan Bapak sekeluarga." Danu membuka pintu. Ia menyambut mereka dengan senyum. "Oh, terima kasih banyak, Pak. Silakan masuk," katanya. Pria itu menolak. "Tidak, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan selamat datang. Kami tahu Bapak dan keluarga pasti kelelahan, jadi kami tidak ingin mengganggu. Silakan dinikmati hidangan dari kami." Danu terharu. Ia tidak menyangka akan disambut dengan kebaikan seperti ini.
Ia tidak tahu bahwa keramahan itu hanyalah pintu masuk menuju misteri yang lebih dalam. Setelah keluarga itu pergi, Danu dan Rina membuka hidangan yang mereka bawa. Itu adalah rendang yang sangat lezat. Mereka makan dengan lahap, dan mereka merasa sangat beruntung memiliki tetangga sebaik itu. Namun, keanehan masih ada. Keluarga itu tidak pernah memperkenalkan diri, dan mereka hanya datang saat malam. Danu dan Rina memutuskan untuk tidak memikirkannya. Mereka hanya ingin menikmati kebaikan tetangga mereka. Mereka selalu datang setelah matahari terbenam, membawa hidangan lezat dan menyapa dengan senyum ramah. Di siang hari, rumah mereka kembali sunyi senyap, seolah tak berpenghuni. Bahkan ketika Danu dan Rina mencoba berkunjung pada siang hari untuk berterima kasih, pintu dan jendela selalu terkunci rapat. Mungkin mereka orang malam, canda Danu, mencoba menepis keganjilan itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan keanehan yang semakin dalam. Suatu pagi, saat Danu sedang merapikan pekarangan, ia melihat putranya, Dito, bermain di dekat sumur tua. Ia melihat Dito berbicara sendiri, sesekali tertawa, seolah sedang bermain dengan teman hayalan. Danu tersenyum, menganggap itu hanya imajinasi anak-anak. Namun, ia melihat Dito menunjuk ke arah rumah sebelah dan berkata, "Ayah, teman Dito bilang mereka mau main petak umpet." Malamnya, saat keluarga itu datang, Dito berlari menghampiri anak-anak mereka. "Ayo, kita main petak umpet," ajak Dito dengan suara riang. Anak-anak tetangga itu hanya tersenyum, dan salah satu dari mereka, seorang anak perempuan, berbisik, "Kita tidak bisa main di luar, Dito. Kita hanya bisa bermain di dalam." Dito tidak mengerti, tapi ia mengangguk. Ia hanya tahu bahwa teman-teman barunya adalah teman-teman yang baik. Namun, Danu dan Rina mulai merasa khawatir. Mereka tidak tahu bahwa di balik keramahan tetangga mereka ada sesuatu yang mengerikan. Seiring berjalannya hari, keanehan pada tetangga sebelah tak lagi bisa diabaikan. Danu dan Rina masih mencoba berpikir positif, namun Dewi, putri sulung mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang jelas. Ia sering melamun dan menolak untuk berinteraksi dengan keluarga sebelah. Setiap kali mereka datang, Dewi akan mengunci diri di kamar. Suatu malam, saat keluarga tetangga sedang asyik berbincang dengan Danu dan Rina di teras, Dewi keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Ia menatap ke arah keluarga itu, lalu menatap Danu dan Rina. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menunjuk ke arah mereka dengan jari gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Danu dan Rina bingung. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu?" tanya Rina, khawatir. Dewi tidak menjawab. Ia hanya terus menunjuk, dan air matanya mulai menetes. Keluarga tetangga itu tersenyum, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Danu mencoba untuk menenangkan putrinya, tapi Dewi menolak sentuhannya. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mulai menangis histeris. Danu dan Rina kembali ke teras. Mereka meminta maaf atas perilaku Dewi. Keluarga tetangga itu hanya tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin anak Bapak kelelahan," ujar pria itu, suaranya tenang. Malam itu, Danu dan Rina tidak bisa tidur. Mereka bertanya-tanya apa yang dilihat Dewi. Mengapa Dewi terlihat begitu ketakutan? Mereka tidak tahu bahwa Dewi telah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Sesuatu yang mengerikan. Keesokan harinya, kecemasan Dano dan Rina semakin menjadi-jadi.
Mereka kembali mencoba mengunjungi rumah tetangga di siang hari untuk menanyakan perihal Dewi. Mereka mengira mungkin ada kesalahpahaman. Namun, yang mereka temui hanyalah keheningan yang mencekam. Rumah itu terlihat kosong. Jendela-jendela tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada lampu yang menyala, dan tidak ada bayangan yang terlihat. Rumah itu seolah-olah tidak pernah dihuni. Dano mencoba menggedor pintu, memanggil nama tetangganya, tapi tidak ada jawaban. Dano dan Rina saling pandang, bingung. Mungkin mereka sedang pergi, ujar Rina. Pergi kemana? Mereka kan tidak punya kendaraan, jawab Dano. Mereka kembali ke rumah dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Mereka mencoba bertanya kepada Dito, tapi Dito hanya menjawab, teman-teman Dito lagi tidur, ayah. Malamnya, saat keluarga itu datang lagi, Dano mencoba bertanya tentang keberadaan mereka di siang hari. Maaf, Pak, tadi saya coba kunjungi rumah Bapak di siang hari, tapi kok sepi? Tanya Dano, suaranya dipenuhi rasa penasaran. Pria itu tersenyum. Oh, kami memang tidak suka keluar di siang hari, Pak. Matahari terlalu terik. Kami lebih suka di rumah. Kami hanya keluar saat matahari terbenam. Jawaban itu tidak masuk akal, tapi Dano tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya bisa mengangguk dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Namun, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga itu. Hari-hari selanjutnya, Danu mencoba mengabaikan keanehan yang ia rasakan. Ia dan Rina terlalu sibuk membangun kembali kehidupan mereka untuk memikirkan hal-hal aneh. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat Danu dan Rina sedang beristirahat, sebuah motor bebek tua berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria paruh baya, dengan topi caping dan wajah ramah, turun dari motor. Ia adalah Pak RT, ketua rukun tetangga di desa itu. Ia datang untuk mendata keluarga baru. Selamat datang, Pak, Bu, sapa Pak RT, ramah. Saya datang untuk mendata. Biasanya, kalau ada warga baru, saya datang dalam 1 atau 2 hari pertama, tapi saya lagi sibuk sekali di ladang. Danu menyambutnya dengan senang hati. Ini adalah kesempatan emas untuk bertanya tentang tetangga mereka. Oh, tidak apa-apa, Pak RT. Silakan masuk, kata Danu. Saat mereka duduk di ruang tamu, Pak RT mengambil buku kecil dari tasnya. Sudah betah, kan, tinggal di sini? Rumahnya Bapak punya tetangga dekat, jadi tidak akan kesepian, ujarnya sambil tersenyum. Danu mengangguk. Ya, Pak. Betul sekali. Kami sangat berterima kasih punya tetangga yang baik sekali, jawab Danu. Mereka selalu bawakan makanan untuk kami. Pak RT menghentikan gerakannya. Ia memandang Danu dengan bingung. Tetangga? Tetangga siapa, Pak? Tanyanya, suaranya terdengar aneh. Di sini, cuma rumah Bapak yang berdekatan dengan rumah kosong. Rumah yang lain jaraknya jauh-jauh. Jantung Danu berdegup kencang. Ia mencoba tertawa. Ah, Bapak ini bercanda saja. Rumah di sebelah itu kan berpenghuni. Mereka sangat ramah, kok. Pak RT menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya yang semula ramah kini berubah serius. Maaf, Pak. Saya tidak bercanda. Rumah di sebelah itu sudah kosong sejak 7 tahun lalu. Tidak ada siapa-siapa di sana, katanya. Wajah Danu mendadak pucat, dan Rina yang mendengar percakapan itu dari dapur,
bergegas menghampiri mereka. Ia melihat wajah suaminya yang membeku dan tatapan mata Pak RT yang dipenuhi kebingungan. Rina mencoba menimpali, "Pak RT pasti salah. Kami baru saja makan malam dengan mereka tadi malam. Anak-anak kami juga bermain bersama." Pak RT menghela napas panjang. Ia mengambil beberapa foto dari dalam tasnya. Foto-foto itu menunjukkan rumah yang sama dengan rumah di sebelah, tetapi terlihat jauh lebih tua dan lebih usang. Dindingnya retak, jendela-jendela pecah, dan atapnya dipenuhi lumut. Pak RT menunjukkan foto lain, foto keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anak. Mereka tersenyum, tapi mata mereka terlihat kosong. "Ini keluarga Harjo," kata Pak RT, suaranya pelan. "Mereka dibunuh di rumah itu 7 tahun lalu. Perusahaan dari kota ingin membeli tanah mereka, tapi mereka menolak. Orang-orang suruhan perusahaan itu datang saat mereka sedang makan malam dan membunuh mereka semua. Sejak saat itu, rumah itu kosong." Jantung Danu dan Rina seolah berhenti berdetak. Mereka berdua memandang rumah di sebelah. Rumah itu terlihat sama, tapi di mata mereka, rumah itu kini terlihat lebih tua dan lebih menyeramkan. Lampu-lampu di dalam rumah itu menyala, dan mereka bisa mendengar suara tawa anak-anak. Dewi dan Dito, yang bermain di luar, tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Dito berlari ke arah Rina dan berkata, "Bu, teman Dito bilang kita harus makan malam bersama mereka malam ini." Danu dan Rina tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menatap anak mereka, lalu menatap Pak RT. Mereka menyadari mereka tidak hanya memiliki tetangga. Mereka telah berinteraksi dengan hantu. Setelah Pak RT pergi, suasana di rumah Danu berubah menjadi mencekam. Kata-kata Pak RT terus berputar di kepala mereka. Rumah di sebelah itu sudah kosong sejak 7 tahun lalu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Danu menatap Rina, dan Rina menatapnya kembali. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka berdua menyadari mereka tidak hanya berinteraksi dengan hantu, tapi mereka juga telah menerima makanan dari hantu. Bagaimana bisa? Mereka nyata sekali, bisik Rina, suaranya gemetar. Mereka senyum, mereka berbicara, mereka memberikan kita makanan. Danu tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap pintu, tempat mereka biasa berdiri. Ia merasa mual. Ia teringat semua masakan lezat yang mereka berikan. Ia teringat tawa anak-anak mereka. Ia teringat betapa ramahnya mereka. Di balik ketakutan mereka, ada sebuah misteri. Mengapa mereka tidak membunuh mereka? Mengapa mereka memberikan mereka makanan? Mengapa mereka begitu ramah? Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Danu dan Rina terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka saling pandang. Mereka tahu siapa yang ada di balik pintu itu. "Ayah!" "Itu teman Dito," teriak Dito, berlari ke arah pintu. "Jangan! Jangan buka pintu!" teriak Danu, berlari ke arah Dito, memeluknya dan menariknya menjauh dari pintu. Dito menangis. "Kenapa, Ayah?" "Dito mau main sama teman-teman." Danu tidak menjawab. Ia hanya memeluk Dito erat-erat. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Lalu, suara tawa anak-anak terdengar dari balik pintu. Tawa itu tidak lagi riang, melainkan terdengar melengking dan menyeramkan. "Buka pintunya, Dito. Kita mau main," teriak suara anak perempuan. Danu dan Rina menatap pintu, ketakutan.
Mereka menyadari mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka harus menghadapi teror itu. Ketukan di pintu semakin keras dan histeris. Dito terus meronta dalam pelukan Danu, meminta untuk dilepaskan. "Ayah!" Dito mau main sama teman-teman, teriak Dito, air mata mengalir di pipinya. Namun, kali ini, Rina dan Danu tidak goyah. Mereka tahu siapa yang ada di balik pintu itu, dan mereka tidak akan membiarkan anak mereka menjadi tumbal. Di tengah kepanikan itu, Dewi, putri sulung mereka, keluar dari kamarnya. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, menatapnya, lalu berbalik menatap orang tuanya. Mereka tidak punya kaki, bisik Dewi, suaranya parau. Danu dan Rina terdiam. "Apa yang kamu katakan, Nak?" tanya Rina, suaranya gemetar. "Aku sudah melihat mereka sejak awal," lanjut Dewi, suaranya pecah. "Aku melihat bayangan mereka di jendela, tapi mereka tidak punya kaki. Aku melihat mereka tertawa, tapi suara mereka tidak berasal dari mulut mereka. Mereka bukan manusia." Danu dan Rina memeluk anak-anak mereka. Mereka menyadari Dewi telah melihat kebenaran sejak awal, tapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan kekayaan yang mereka inginkan, dengan kehidupan yang mereka impikan, hingga mereka mengabaikan bahaya yang mengintai di depan mata. Tiba-tiba, suara tawa dari balik pintu menghilang. Ada keheningan yang mencekam. Lalu, suara bisikan terdengar, "Buka pintunya, Danu. Buka pintunya." Bisikan itu berasal dari semua penjuru rumah, seolah-olah hantu-hantu itu sudah ada di dalam rumah mereka. Mereka menyadari mereka tidak bisa lari. Mereka terperangkap. Malam itu terasa lebih panjang dan lebih dingin dari biasanya. Suara-suara bisikan dari segala penjuru rumah tak henti-hentinya menggema. "Buka pintunya, Danu. Kami tidak akan menyakiti kalian. Kami hanya ingin berteman." Bisikan itu terdengar ramah, namun di baliknya tersimpan nada ancaman yang menusuk. Danu, yang memeluk erat Dito, kini tidak lagi ketakutan. Ketakutan itu telah digantikan oleh amarah. Ia telah mengorbankan segalanya demi keluarganya, dan ia tidak akan membiarkan hantu-hantu itu mengambil apapun dari dirinya lagi. "Kalian bukan teman," teriak Danu, suaranya pecah. Kalian adalah hantu. Kalian harusnya sudah mati." Tiba-tiba, bisikan-bisikan itu berhenti. Ada keheningan yang mencekam. Lalu, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya, dengan bunyi berderit yang mengerikan. Di ambang pintu, berdirilah mereka, Pak Harjo, Ibu Harjo, dan kedua anak mereka. Mereka tidak lagi terlihat ramah. Wajah mereka pucat, mata mereka merah, dan senyum mereka terlihat sinis. Di belakang mereka, terlihat bayangan-bayangan hitam yang menari-nari. Rina memeluk Dewi dan Dito erat-erat. Ia berteriak, air mata membanjiri pipinya. "Pergi! Pergi dari sini!" teriak Rina, suaranya dipenuhi rasa takut. Pak Harjo tertawa. Tawanya terdengar dingin dan tajam. "Kami tidak bisa pergi, Bu. Kami sudah ada di sini. Kami adalah bagian dari rumah ini. Kami adalah bagian dari tanah ini." Danu melangkah maju, tangannya mengepal. "Apa yang kalian inginkan?" "Kami tidak punya apa-apa lagi," teriak Danu. "Ambil saja rumah ini. Ambil saja tanah ini. Tapi jangan sentuh keluargaku."
Hantu Pak Harjo tersenyum sinis. Kami tidak menginginkan rumah ini, Pak. Kami tidak menginginkan tanah ini. Kami hanya ingin berteman. Wajah Pak Harjo yang pucat kini dipenuhi amarah. Kami tidak menginginkan rumah ini, Pak. Kami sudah mati. Kami tidak membutuhkan rumah. Kami hanya ingin berteman. Danu tidak mengerti. Berteman? Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya, suaranya gemetar. Kami sudah mati, ujar Pak Harjo, suaranya kini terdengar menyedihkan. Kami tidak bisa pergi ke alam baka. Kami terperangkap di sini. Orang-orang yang membunuh kami, mereka masih hidup. Mereka ingin menguasai tanah ini. Danu mendengarkan dengan seksama. Lalu, apa hubungannya dengan kami? Kami menjaga tanah ini, jawab Pak Harjo, matanya menatap Danu. Kami melindungi tanah ini dari mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambil tanah ini. Danu menyadari mereka tidak jahat. Mereka tidak ingin menyakiti keluarganya. Mereka hanya ingin berteman. Mereka hanya ingin seseorang yang bisa menjaga tanah itu, seseorang yang bisa melindungi mereka. Kami datang ke sini karena kami tidak punya tempat lain, ujar Danu, suaranya bergetar. Kami bangkrut, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya ingin hidup damai. Pak Harjo tersenyum. Kami tahu, Pak. Kami tahu. Kami adalah kalian 7 tahun lalu. Kami juga ingin hidup damai. Tapi kami tidak bisa. Danu dan Rina saling pandang. Mereka tahu, mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat pada tanah itu, dan mereka harus membuat kesepakatan dengan hantu-hantu itu. Suasana di ruang tamu berubah total. Ketakutan yang mencekam perlahan digantikan oleh pemahaman yang mengerikan. Hantu-hantu itu, yang mereka kira akan membunuh mereka, ternyata memiliki tujuan lain. Mereka adalah penjaga yang terperangkap dalam dendam dan ingin memastikan tanah mereka tidak jatuh ke tangan yang salah. Kami tidak bisa pergi. Suara Ibu Harjo terdengar lirih, namun penuh kesedihan. Kami terikat pada tanah ini. Kami hanya bisa menjaga tanah ini. Tapi, kami tidak bisa pergi. Rina, yang tadinya ketakutan, kini merasa iba. Ia melihat wajah-wajah hantu itu tidak lagi penuh amarah, melainkan terlihat lelah dan putus asa. Ia melirik Danu, yang kini telah mengerti. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus membuat kesepakatan. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Danu, suaranya parau. Hantu Pak Harjo tersenyum. Senyumnya kini tidak lagi menakutkan, melainkan terlihat tulus. Kalian harus tinggal di sini dan menjaga tanah ini, katanya. Kami akan melindungi kalian dari roh-roh lain yang ingin menguasai tanah ini. Kami akan melindungi kalian dari orang-orang yang ingin mengambil tanah ini. Tapi, kalian harus tinggal di sini. Danu dan Rina saling pandang. Mereka tahu, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Mereka tidak bisa lagi kembali ke kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka harus membuat kesepakatan dengan hantu-hantu itu dan menjadi penjaga dari tanah itu. Dewi, yang tadinya ketakutan, kini berjalan ke arah hantu anak-anak itu. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kami akan tinggal di sini. Kami akan menjadi teman kalian." Hantu-hantu anak-anak itu tersenyum. Mereka mengangguk. Kesepakatan itu telah dibuat. Malam itu,
Danu dan keluarganya membuat kesepakatan dengan hantu-hantu itu. Mereka berjanji untuk tinggal di sana, melindungi tanah itu dari siapapun yang ingin mengambilnya. Sejak saat itu, keluarga Harjo tidak lagi menampakkan diri di malam hari. Mereka tidak lagi memberikan makanan. Namun, keberadaan mereka selalu terasa. Di siang hari, Danu dan Rina tidak pernah lagi merasa kesepian. Mereka bisa merasakan kehadiran hantu-hantu itu, seperti angin yang lewat atau bisikan yang terdengar dari celah-celah jendela. Mereka tidak lagi takut. Mereka tahu, hantu-hantu itu tidak akan menyakiti mereka. Hantu-hantu itu hanya ingin berteman. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada sebuah kenyataan yang menghantui. Suatu malam, Dito datang ke kamar Danu dan Rina. Ia membawa sebuah piring berisi makanan dan berkata, "Ayah, Ibu, teman-teman Dito bilang ini untuk kalian. Mereka bilang, mereka akan selalu menjaga kita. Selama kita tidak melupakan mereka." Danu dan Rina saling pandang. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa melupakan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdir mereka. Mereka telah menjadi bagian dari keluarga Harjo. Mereka telah menjadi penjaga tanah yang abadi.